Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Ella Mak Handmade. Hai teman-temanku tercinta, apa kabar semuanya? Kali ini video tutorial aku tentang bagaimana caranya kita bikin shawl ya atau scarf. Ini aku pakai benang dari merek Pildar dengan tekstur yang unik. Satu gulungnya dengan berat 50 gram. Jadi untuk bikin shawl ini itu butuh benangnya 4 gulung ya. Jadi 3 gulung menghasilkan 1,5 meter. Kemudian untuk rumbainya tambah lagi 1 gulung. Jadi aku ada 5 gulung. Maksudnya 5 gulung, 3 gulung untuk shawl, oke. Plus tambahan untuk bikin rumbainya, sisa benangnya ada 1 gulung lebih ya, karena 2 gulung baru kepake sedikit untuk rumbainya. Sisanya benang dari 5 gulung itu bisa dijadikan untuk toppingnya. Jadi kita bikin satu set shawl berikut toppingnya, oke sayangku. Jadi ini untuk mendapatkan lebar shawl 15 cm itu dengan chain 40. Jadi ini aku pakai motif stitchnya yaitu Elizabeth stitch, yang mana Elizabeth stitch ini teman-teman bisa lihat di video sebelum ini. Elizabeth stitch ini multiple 2 ya, multiple 2, kelipatan 2. Jadi teman-teman nanti ukur ingin lebarnya berapa, kemudian kelipatan 2, oke? Nah, teman-temanku sayang, ini Elizabeth stitch multiple 2. Ini aku bikinnya nggak langsung ke motif ya. Jadi setelah multiple 2 lebar yang kita inginkan berapa kita dapatkan, tambah 2, lalu kita bikin HDC di stitch yang ketiga ya. Kita bikin HDC yang sudah kita bikin 40 stitch tadi ya, atau teman-teman sesuaikan ingin lebarnya berapa, atau juga dipengaruhi oleh tekstur benang ya. Mungkin saja 15 cm itu lebih dari 40 rantai, atau mungkin juga kurang. Oke teman-teman, jelas ya. Jadi kita bikin HDC sampai ke ujung sini, oke? Nah, setelah kita selesai bikin half double crochet, kita bikin chain 3, oke. Kemudian putar balik, turn, and then here we make like single crochet, tapi nggak selesai ya. Kemudian kita bikin HDC. So di hooknya kita ada 4 loop, kemudian kita bikin 1 rantai. Di sini kita skip 1 rantai seperti ini sayangku, seperti kita mau bikin HDC. Lalu selalu ada 4 loop ya, kemudian kita keluarkan, kita bikin 1 rantai. Begitu seterusnya ya, sampai ke ujung nanti. Ini sangat mudah sekali ya. Untuk yang baru belajar merajut pun ini pastinya bisa membuatnya ya. Jadi teman-teman yang pemula, yang baru belajar merajut, bisa membuat shawl satu set juga dengan topinya atau bando dengan motif ini ya. Oke ya, ini buatnya mudah sekali, motifnya simple tapi hasilnya cantik. Dan juga buatnya nggak ribet ya, nggak lama, karena motifnya hanya seperti ini, seperti yang teman-teman lihat ya. Jelas ya sayangku? Ntar kalau misalkan ada yang nggak jelas, tanyakan di kolom komentar ya. Tapi saran aku, ditonton dulu videonya. Setelah ditonton terus ada yang kurang mengerti, baru ditanyakan. Oke?
Perhatikan di sini sayangku. Ini di yang terakhir ya. Oke. Kemudian kita bikin 1 rantai. Lalu tambahkan 2 rantai, jadi menjadi 3 rantai. Baru kita balik. Lalu sama seperti awal tadi ya. Kita skip 1 rantai, kemudian kita bikin motifnya. Seperti ini. Simak ya sayangku. Bikin 1 rantai. Nah, skip 1 rantai ini, 1 stitch ini, berarti di lubang yang ini. Perhatikan ya sayangku. Jadi nanti kita bekerjanya di lubang sini, di space ini, space ini, space ini. Jadi di space yang kita skip 1 rantai. Ini skip 1 rantai, skip 1 rantai. Oke, skip 1 rantai di sini. Skip 1 rantai di sini. Nanti kalau teman-teman sudah praktek, nanti akan tahu persis mana yang lubang yang akan kita kerjakan. Seperti ini. Oke. Ini mudah sekali dan pengerjaannya pun sangat cepat. Nggak bikin ribet. Nanti teman-teman praktek langsung jelas kelihatan space yang mana yang harus kita tusuk ya, seperti ini di sini. Jadi skipnya motifnya sama seperti awal tadi, kita skip satu rantai atau 1 space atau 1 stitch ya di sini. Oke, teman-temanku. Jadi bolak-balik seperti itu. Nanti kalau sampai di ujung, kita ketemu di ujung lagi, kita bikin 3 rantai, kemudian balik, sama terus lakukan bolak-balik sampai kepanjangan yang teman-teman inginkan. Untuk shawl itu aku udah bikin ada ini yang ketiga ya, yang ketiga. Itu tergantung motif dan model ya. Yang ini untuk model ini aku sarankan minimal 1,5 meter ya panjangnya, atau 175 cm boleh, tapi minimalnya 1,5 meter. Aku juga ada bikin shawl yang panjangnya 2 meter, tapi tergantung benang dan motif ya. Kalau untuk motif ini menurut aku cocoknya panjangnya 1,5 meter dengan tambahan rumbai. Oke, teman-temanku sayang. Sayangku, cintaku, coba perhatikan lagi ya. Jadi nanti teman-teman nih motifnya bolak-balik ke sini ya, sama seperti ini. Jadi setelah sampai di ujung seperti ini, oke, lihat. Kita bikin 3 rantai, kemudian balik. Oke. Kemudian kita bikin lagi di sini. Di lubang yang ini atau di space yang ini. Bikin 1 rantai, lalu di space yang ini kita bikin motif lagi. Jadi motifnya single crochet sama HDC, tapi tidak diselesaikan ya. Jadi begitu terus bolak-balik sampai panjang yang diinginkan. Oke.
Nah, teman-teman lihat, ini aku sudah menghabiskan 3 gulung. Ini motifnya seperti ini, oke. Lihat teman-teman. 3 gulung benang itu panjangnya kira-kira 1,5 meter ya. Tuh, jadi kita pertama bikin HDC. Ya. Baru kita kan pertama bikin rantai, kemudian row selanjutnya kita bikin HDC. Setelah HDC baru kita bikin motif. Nah, ini sudah panjang 1,5 meter. Di satu sisinya sudah aku bikin rumbai. Ini rumbai dengan menggunakan benang yang keempat, di gulungan yang keempat ya. Nah, ini avec lang itu sejenis itu apa namanya, lin apa ya itu, tulisannya lin, kalau orang Perancis bahasanya jadi lang. Oke, nah ini rumbainya kita bikin seperti ini dengan clover. Menurut aku dengan motif Elizabeth stitch cocok untuk dikasih rumbai kayak gini daripada kita kasih tassel, atau terserah teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin tassel juga nggak masalah, tapi kalau aku lebih suka yang clover ini ya. Nah, teman-teman simak ya, setelah kita sudah ini sudah menghabiskan 3 gulung. Oke, perhatikan, jadi belum selesai. Ini cara menyambungnya seperti biasa ya teman-temanku sayang. Simak cara menyambungnya seperti biasa, atau teman-teman punya cara lain, itu terserah kalian ya, yang mana enaknya, yang mana bagusnya. Ini cara aku seperti ini. Oke. Lalu tarik kedua benangnya, nanti diikat, kemudian diselipkan, dirapihkan. Oke. Nah, ini kita di row terakhir ya. Aku rasa 1,5 meter sudah cukup. Ini motif baris terakhir. Perhatikan untuk selanjutnya ya sayangku. Jadi setelah selesai, tadi kan kita diawali dengan HDC. Diawali dengan HDC, kita juga mengakhirinya di sini dengan bikin HDC juga. Jadi supaya sama. Setelah bikin HDC, baru kita bikin motif clovernya. Oke? Perhatikan di sini. Kita sudah selesai. Oke. Selanjutnya kita bikin HDC dengan bikin 2 rantai, putar. Kita membuat HDC di setiap stitchnya di sini ya. Kita bikin HDC semuanya. Jadi tusukan di setiap stitchnya kita bikin HDC. Seperti yang aku bilang tadi, diawali HDC, ini setelah HDC kemudian motif. Nah, sekarang yang terakhir, setelah motif selesai dengan panjang yang kita inginkan, kita bikin HDC. HDC-nya di setiap lubang atau di setiap stitchnya. Oke?
Step lanjutnya, sekarang kita bikin bunga ini ya, clover ini dengan 4 kelopak bunga. Oke. Perhatikan ya sayangku. Setelah selesai bikin HDC, kita di sini bikin 10 chain atau rantai, oke. Kita bikin 10 chain, 10 rantai. Oke, kemudian kita tandai dengan jempol kita seperti ini. Oke. Perhatikan. Kita tandai dengan jempol seperti ini, lalu kita bikin kelopak bunga pertama dengan menambah bikin 3 chain lagi, kita bikin double crochet di lubang yang keempat. Oke. Kemudian kita bikin 3 rantai, lalu slip stitch di lubang yang sama. Nah, ini kita jadi 1 kelopak. Kemudian untuk kelopak bunga yang kedua, kita bikin 3 rantai, lalu bikin 1 double crochet. Itu aku tulis ya. 3 rantai, bikin 1 double crochet, kemudian kita bikin 3 rantai lagi, lalu slip stitch di lubang yang sama. Sekarang kita sudah mendapatkan kelopak 2. Ada 2 kelopak ya. Kita bikin 2 lagi. 3 rantai. Kemudian kita bikin 1 double crochet. Lalu kita bikin 3 rantai lagi, slip stitch, sehingga di space yang sama, di lubang yang sama, itu kita buat ada 4 kelopak. Oke, jadi bunga dengan 4 kelopak. Nah, ini terakhir, kelopak terakhir, kemudian slip stitch. Setelah slip stitch, oke sayangku, perhatikan. Nah, ini kita sudah bikin bunga ya, dengan 4 kelopak, oke. Lalu setelah slip stitch, kita bikin di sini 10 chain lagi. Atau tergantung dari tekstur benang teman-teman ya. Teman-teman bisa 10 atau 8, oke. Aku di sini bikin 10, samakan dengan yang tadi. Teman-teman bisa bikin 8, sesuaikan aja dengan tekstur benangnya ya. Lalu kita slip stitch di stitch berikutnya di sini ya. Kita slip stitch, oke. Di next stitch, slip stitch seperti ini, oke. Slip stitch. Saat slip stitch, bantu dengan jari manis. Nah, setelah slip stitch, kita slip stitch lagi di next stitch seperti ini. Kemudian, nah sudah jadi ya, clover pertama seperti ini dengan 4 kelopak bunga. Begitu seterusnya sampai habis stitch terakhir, oke. Jadi kita membentuk seperti ini rumbainya ya, berbentuk bunga dengan 4 kelopak. Perhatikan sekali lagi sayangku, kita bikin 10 rantai, oke. Setelah 10 rantai, seperti ini, kita tandai dengan jempol. Kemudian kita bikin 3 rantai lagi, lalu bikin double crochet di lubang yang kita tandai tadi. Oke, jadi jatuhnya lubang keempat dari ujung. Jelas ya sayangku? Jadi ini clovernya atau bunganya itu terdiri dari 4 kelopak. Jadi kita bikin 4 kelopak di lubang yang sama. Motifnya 3 rantai, 1 DC, 3 rantai slip stitch. Oke, jelas ya sayangku?
Teman-teman, perhatikan di sini ya. Saat kita mau bikin ini nih, kita bantu dengan jari manis seperti ini. Nah, untuk memudahkan arahnya ya, supaya nggak apa namanya, melintir atau apa sih, nggak salah arah. Kita bantu pakai jari manis, lalu kita slip stitch in the next stitch, kemudian slip stitch lagi di next stitch ya, atau di stitch berikutnya. Oke, seperti ini kita bikin sampai ke ujung sini nanti, oke? Nah, ini sudah hampir selesai, beres, tinggal 2 clover lagi. Sama caranya seperti tadi ya, kita bikin 10 rantai, lalu tandai di rantai yang ke-10, kita bikin 3 rantai, lalu kita bikin double crochet di lubang yang kita tandai, kemudian kita bikin 3 rantai lagi, lalu slip stitch di lubang sini, yaitu di lubang yang sama, sehingga terbentuklah satu kelopak bunga. Jelas ya teman-temanku sayang? Harapanku video tutorial ini bisa dimengerti, oke? Kalaupun nanti teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Harapanku juga memberikan manfaat ya video tutorial ini. Kalau teman-teman ingin membuat shawl atau scarf, bisa mengikuti atau menyimak video ini. Oke teman-temanku sayang, jangan lupa teman-teman saat merajut 1 jam kita istirahat, kita senamkan jari-jari dan tangan, badan ya, kita istirahatkan, ada jedanya ya, supaya nggak bermasalah, nggak sakit tangannya atau bahunya atau lehernya, oke? Jadi setiap 1 jam berhenti, istirahatkan, karena terkadang kita asik nggak ingin selesai walaupun udah sakit terus aja ya. Aku gitu dulu seperti itu, tapi sekarang udah apa namanya, setiap 1 jam berhenti, olahragain dulu, istirahat dulu, ngapain dulu, baru mulai lagi. Nah, dengan kita jeda dalam merajut itu juga selain kita mengurangi rasa efek samping yang nggak bagus, tangan kita sakit, kita juga jadi nggak cepet boring ya, karena merajut itu juga kan kadang-kadang boring ya, apalagi motifnya itu panjang kayak bikin shawl ini kan. Jadi kita istirahat dulu, ngerjain apa dulu, nanti kita mulai lagi, jadi tetap fresh. Oke sayang, nah ini kita sudah terakhir. Setelah di clover terakhir ini, kita setelah slip stitch kita bikin 1 rantai, kemudian putus benang. Udah gitu seperti biasa dirapihkan benangnya, oke?
Alhamdulillahirrabbilalamin, rasanya lega sekali. Sudah selesai edit video tutorial tentang membuat shawl atau scarf dengan motif Elizabeth Stitch dengan diberi aksesoris rumbai di kedua sisi kiri dan kanannya. Selesai sudah ya, lega sekali rasanya. Semoga video tutorial membuat scarf ini bisa menginspirasi teman-teman ya, yang ingin membuat shawl. Motifnya gampang, pengerjaannya juga simpel, dipercantik dengan rumbai clover bunga dengan kelopak 4 kelopak. Oke, cantik kan hasilnya teman-teman. Terima kasih banyak ya atas supportnya, watching time-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, kemudian sentuh loncengnya agar teman-temanku sayang selalu update setiap video-video yang aku upload. Oke, di video selanjutnya aku bikin topinya ya. Jadi kita bikin satu set shawl dan topinya. Jadi ditunggu ya teman-teman. Di video berikutnya aku bikin topinya. Nah, ini cara memakainya. Perhatikan teman-teman, aku fotokan ya. Jadi cara memakainya bisa hanya dilipat 2, kemudian taruh di leher. Perhatikan seperti ini dipoto. Oke, atau dengan cara seperti ini juga bisa, seperti ini dilipat 2 lebih kecil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.